Hai, selamat malam dan selamat datang di Sudut Gelap. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang gadis berusia 18 tahun. Daripada saya banyak bacot ini, lanjut aja kita ke intinya. Skuy! Seorang wanita kelahiran tahun 1995 lahir di Colorado, Amerika Serikat. Ia bernama Isabella Guzman. Ia merupakan pelaku tindak pembunuhan kepada ibu kandungnya yang bernama Yoon Mi Hoi, 47 tahun. Ia tega menghabisi nyawa ibu kandungnya dengan menusuk bagian wajah, leher sebanyak 79 kali. Menurut bibinya, Isabella merupakan anak yang baik, ramah. Ia memiliki paras cantik sebagai seorang model iklan sampo. Belakangan ini, ia sering berdebat dengan ibunya, dan ia kadang kurang akur. Ia tinggal bersama ayah kandungnya untuk sementara waktu. Isabella telah menjadi lebih melawan dan tidak sopan kepada ibunya baru-baru ini, serta berteriak dan meludahi wajah ibunya. Isabella Guzman juga mengancam ibunya melewati email yang bertuliskan, "Anda akan membayarnya." Membayar apa? Yoon Mi Hoi sangat takut kepada putrinya, sehingga dia meminta Rian Hoi untuk tidur bersamanya. Bagi yang belum tahu nih ya, Rian Hoi merupakan suami baru dari Yoon Mi Hoi. Pada malam kejadian, ketika pulang ke rumah, Rian Hoi kaget ketika mendengar istrinya berteriak memanggil namanya. Ia pun bergegas untuk melihatnya di kamar mandi lantai atas. Betapa kagetnya ia saat melihat istrinya sedang ditarik dan didorong ke dalam kamar mandi oleh Isabella. Ia pun mencoba membuka pintu yang tertutup itu, tetapi Isabella menahannya dengan punggung belakangnya. Rian Hoi melihat darah yang mengucur dari bawah pintu kamar mandi. Ia pun bergegas mengambil telepon untuk menelpon 911. Dan ketika dia sedang menelpon 911, terkejutnya Rian Hoi karena melihat Isabella keluar dari pintu dengan teleponan yang masih tersambung. Dan ia mendengar istrinya yang mengatakan Yehova. Saya nggak tahu itu bahasa apa ya. Bisa kalian komen-komen di bawah ya bagi yang tahu. Kemudian pintu kamar mandi pun terbuka. Rian Hoi kaget ketika ia melihat Isabella keluar dari kamar mandi tersebut. Isabella membawa pisau di bawah tangannya dan ia menatap tajam serta melewatinya. Isabella tidak berkata apa-apa dan ia berjalan lurus ke depan melewati Rian Hoi. Isabella pun bergegas pergi dari rumah tersebut. Beberapa jam kemudian, polisi pun datang di rumah yang beralamatkan di South 5th Street dan menemukan tubuh Yoon Mi Hoi yang sudah tewas tertusuk-tusuk benda tajam. Polisi pun mencari Isabella di sekeliling rumah, namun sayangnya Isabella tidak ditemukan. Pada keesokan harinya, seseorang menelpon 911 dan mengatakan melihat Isabella menggunakan mobil dan memarkirkannya di garasi South Parker Road. Petugas menemukan mobilnya, tetapi tidak dengan Isabella. Ia tidak ada di dalamnya. Para polisi pun menemukan barang-barang di dalam mobil tersebut, yang mungkin terkait dengan pembunuhan Yoon Mi Hoi. Polisi memanggil petugas lainnya untuk menyamar dan menggeledah dalam mobil itu lebih lanjut. Petugas yang menyamar berjalan ke garasi parkir dan bertemu dengan wanita yang hendak keluar dari garasi parkir tersebut. Ia pun berbicara dengan wanita tersebut, dan kemudian wanita tersebut kembali lagi ke dalam garasi tersebut. Kemudian petugas yang menyamar mencegat wanita itu. Dia sedang membawa kantong belanjaan plastik. Ternyata itu adalah Isabella yang merupakan buronan karena membunuh ibunya. Dia pun ditahan dan dibawa ke markas besar polisi. Pada persidangan, dia tersenyum dan menatap kamera, seperti video-video yang sedang viral pada saat ini. Sungguh manis. Dia ditahan tanpa ikatan dan menghadapi 2 tuntutan pembunuhan. Isabella yang berusia 18 tahun dikenakan hukuman sebagai orang dewasa. Ia dikenakan hukuman dan syarat hukuman mati. Isabella Guzman didakwa oleh pembunuhan tingkat pertama, itu pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Tetapi hakim memutuskan untuk memvonisnya tidak bersalah karena hasil evaluasi mental, dan para hakim pun memutuskannya untuk dimasukkan rumah sakit jiwa. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum pun bersikeras untuk Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan pada akhirnya Isabella pun mendekam di rumah sakit jiwa. Sekian dari saya, terima kasih yang buat nonton. Peace!